wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di podcast Betua, berbincang tentang umat, agama, dan hukum syariah bersama Ustadz Zahrial selaku Penanggung jawab hukum syariah. Oke, langsung aja nih, tidak perlu berpanjang lebar. Kita kali ini akan membahas tentang zakat. Oh iya Ustadz, kita ini kan sekarang bentar lagi akan mengadakan zakat fitrah nih. Apa itu zakat fitrah dan hukum zakat fitrah itu sendiri Ustadz? Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah. Oke. Zakat fitrah ini ada juga orang mengatakan zakat badan. Ini dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, otomatis kita sudah membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran. Dan adapun hukum daripada zakat fitrah ini adalah wajib, baik itu yang tua, yang muda, yang besar dan yang kecil. Setiap yang lahir di ujung Ramadan dan memasuki malam Lebaran, maka dia wajib berzakat. Adapun anak yang lahir di bulan Ramadan di malam hari raya, maka dia tidak wajib. Atau anak yang mati di malam Ramadan, di bulan Ramadan dan tidak menemui malam hari raya, maka tidak wajib membayarkan zakat. Yang hamil pun tidak diwajibkan bayar zakat? Ya wajib, karena belum lahir. Oke, terus kalau niat zakat sendiri itu apa Ustaz? Niat zakat itu kalau perorangan nawaitu an uhraja zakati badani zakat fitri hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengajaku mengeluarkan zakat fitrah diriku pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat untuk kita. Namun kalau niat yang untuk orang yang ditanggung kita, nawaitu an ahruja liman tahta aubi fadlillahi ta'ala. Sengaja ku mengeluarkan bagi orang tanggungan aku seluruhnya fardu karena Allah Ta'ala. Terus kalau melakukan zakat itu pada saat kapan Ustaz? Nah, kita mengeluarkan zakat fitrah ini itu wajibnya itu mulai daripada malam terakhir Ramadan dan sebelum kita sholat hari raya Idul Fitri itu. Namun kita boleh juga kita mengeluarkannya awal-awal daripada Ramadan, semasa masih dalam bulan Ramadan. Oke, berarti selama bulan Ramadan itu boleh mengeluarkan. Cuman yang wajibnya itu mulai malam akhir Ramadan sampai sebelum kita sholat Id. Oke, begitu berarti ya. Terus besaran untuk mengeluarkan zakat itu sendiri berapa Ustaz? Ini sudah ditentukan oleh Basnas Bangka Tengah dan Kemenak Bangka Tengah bahwa isbat daripada Kemenak Bangka Tengah kemarin itu besarnya untuk Bangka Tengah itu 2 kilo 47 2 kilo 47 atau kita duitkan itu sekitar ditentukan oleh Basnas Bangka Tengah dan Kemenak Bangka Tengah itu 1 kilo berasnya itu 16.000. Berarti 16.000 dikalikan 2 kilo 7 itu 43.200 rupiah. Namun seandainya juga ini yang ditetapkan oleh Basnas, seandainya kita juga sebagaimana aku misalnya dulunya aku hanya 2,5 kilo, bagaimana? Ya boleh aja, silakan. Tapi ketentuan pemerintah kita Bangka Tengah termasuk Basnas dan Kemenak itu 2 kilo 47, nah sampai 3 kilo. Nah itu. Oke, berarti pengeluaran zakat itu berdasarkan kesepakatan para alim ulama di wilayah setempat Ustadz ya? Ya. Tentunya.
atau berdasarkan kebiasaannya? Begitu. Kebiasaan kita kan 2,5 kilo. Iya. Nah, tapi semenjak 3 tahun ini Bangka Tengah kita, Kemenak dan Basnas khususnya itu sudah menentukan 2 kilo 247. Itu ngambil ihtiyatnya karena Imam Syafi'i kita begitu. Berarti kita ini sebagai umat muslim tentunya harus mengikuti para alim ulama kita, Ustaz ya? Ya. Ya, oke. Terus siapa saja nih Ustaz? Tadi kan sudah ngomongin terkait masalah besaran zakatnya, niat zakatnya, kemudian siapa saja yang kira-kira yang berhak menerima zakat fitrah itu sendiri? Oh ya, asal 8 mustahik daripada zakat fitrah itu. Ya. Nah, ini yang pertama ada fakir. Fakir kita ketahui yaitu orang yang punya kerjaan namun tidak punya pekerjaan sama sekali. Yang kedua miskin. Nah, miskin ini orang yang punya pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan dia. Yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaful qulubihim itu orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, yang keempat adalah asal keempat ini gharib, yaitu orang yang berhutang. Baik berhutangnya apakah untuk dirinya atau berhutang membangun untuk pembangunan Islam, penyumbangan apa segala gharib. Kemudian Ibnu Sabil, kemudian fisabilillah, kemudian yang terakhir adalah orang yang mengumpulkan zakat itu amil. Ini asal 8. Namun yang perlu kita ketahui dari sini ada fakir. Fakir ini ada miskin araya. Nah, siapa miskin araya ini? Ini miskin araya ini dia tampaknya miskin di pandangan luar, namun hartanya itu kalau dijual melebihi daripada kebutuhan umur ghalib dia. Maka orang ini tidak boleh kita beri zakat. Meskipun dia tampak miskin luarnya, tapi hartanya yang di luar itu kalau dijual semua melebihi kebutuhan dia sampai human goal. Nah, ini miskin araya namanya. Dan itu tadi berarti 8 itu tadi yang berhak menerima zakat fitrah itu sendiri. Terus jika ini ada orang nih Ustaz tidak membayar zakat fitrah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau namanya zakat fitrah ini, zakat itu adalah rukun Islam. Kalau kita tidak membayar zakat, berarti kita tidak beriman dengan rukun Islam ini. Ya, kita tidak memenuhi rukun Islam, maka berdosa besarlah kita. Karena zakat adalah termasuk ibadah yang wajib, yang fardu bagi kita untuk membayarnya. Seandainya kita tidak cukup di keluarga kita semuanya, misalnya ada beras, cukup sendiri kita, maka sendiri kita juga yang kita bayar dulu. Nah, itu pemirsa di rumah, zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu tua maupun muda, seperti itu. Terus jika ada nih orang yang suka mencampur adukan beras mustahik dan jual beli beras di masjid atau di tempat zakat, itu bagaimana Ustaz? Inilah kebanyakan kebiasaan yang dilakukan oleh amil-amil dan panitia punya zakat. Mereka menjual zakat mustahik, muzaki membayarkan zakat kepada dia, namun beras muzaki itu dijualnya kembali. Ini dua kerugian, dua dosa. Yang pertama dia jual beli di masjid. Yang kedua, dia menjual beras muzaki. Dan yang ketiga, dia mencampur adukkan beras ini. Jadi seandainya orang ini mustahik, lalu dia berzakat kepada kita, kepada amil, maka panitia amil, dan dia tidak boleh mencampurkan beras yang mustahik tadi. Jangan sampai beras mustahik tadi kembali juga kepada mustahik. Nah itu, ini harus hati-hati daripada panitia zakat dan amil-amil zakat.
Jangan sampai kita bekerja namun yang kita dapati adalah dosa. Itu tanggung jawabnya jadi seorang ambil zakat itu sangat besar Ustaz ya. Ya. Bahkan sekilo beras pun itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tidak salah dalam memberikan beras mustahik tadi. Jangan sampai kembali ke mustahik tadi. Kita kan ada punya catatan tahun kemarinnya itu si A ini adalah mustahik. Nah lalu dia berzakat kepada amil. Nah lalu di amil ini ada satu orang yang untuk mencatat di karung berasnya atau di plastik berasnya itu nama ini Fulan bin Fulan, ditulis bahwa Fulan bin Fulan ini dulunya dia mustahik. Nah jadi kita ketika pembagian beras dia itu jangan kita beri kepada dia, kita beri kepada orang lain. Ini solusinya. Biar tidak bercampur. Berasnya itu tidak kembali lagi kepada dia. Berasnya di orang yang membayar zakat tidak kembali kepada yang khususnya yang mustahik aja. Terus yang jual beli beras itu tadi gimana Ustaz? Kalau jual beli beras ini itu jelas haram. Pertama, jual belinya di masjid. Kedua, tidak boleh seorang panitia zakat itu atau amil menjualkan beras muzaki. Karena belum tentu muzaki itu ridho dengan beras dia dijual oleh. Maka kalau ingin berjual beli, maka di luar masjid siapkan beras untuk dijual belikan di luar masjid. Semacam itu, agar tidak ada praktik penjual belian di masjid, karena jual beli di masjid ini dilarang oleh Rasulullah. Dan menjual beras muzaki juga tidak boleh. Nah itu. Ya hati-hati buat para ahli zakat, tanggung jawabnya itu sangat besar sekali bagi para ahli zakat. Terus terakhir nih Ustaz, doa itu sendiri untuk zakat fitrah itu bagaimana Ustaz? Doanya bermacam-macam. Yang biasa saya bawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik Allahumma ajarakallahu ma'a a'taitum wa barakallahu ma abkaitum wa ja'alakum tahura. Itu yang bisa saya bawa. Allah ajarallahu ma'a abtaitum wa barakallahu ma abkaitum wa ja'alakum tahura. Itu yang bisa saya baca. Mungkin pemirsa di rumah dimanapun berada, doa yang tadi bisa diamalkan ketika kita berzakat di masjid ataupun di tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berhak menerima zakat tersebut. Mungkin itu aja Ustadz podcast kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk diri kita lebih dahulu, kemudian baru masyarakat luas. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.